Indonesia awal 1949. Perang, ketegangan politik, dan tekanan dunia menyelimuti Nusantara. Agresi militer Belanda II membuat para pemimpin republik ditawan. Namun, perjuangan rakyat dan tekanan internasional memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Di bawah pengawasan UNCI, Komisi PBB untuk Indonesia, terjadilah perundingan penting antara delegasi Indonesia dan Belanda, dipimpin oleh Muhammad Rum dan Dr. J.H. van Rooijen. Sejarah mencatat perundingan ini sebagai titik balik menuju kemerdekaan penuh Indonesia. Inilah rekonstruksi panjang dari suasana, konflik, dan harapan dalam ruangan perundingan itu. Ruang perundingan Jakarta, cahaya lampu sederhana, delegasi duduk berhadapan. Tiba-tiba, suara kamera wartawan berdetak. Kemudian, pintu tertutup dan ruangan hening. Tuan-tuan, mari kita mulai. Dunia berharap banyak dari pertemuan ini. Semoga kita menemukan jalan keluar yang damai. Atas nama Republik Indonesia, kami hadir dalam satu misi, yaitu mengembalikan pemerintahan yang sah dan mengakhiri penderitaan rakyat. Pemerintah Belanda juga bertekad mencapai pemahaman bersama yang menguntungkan kedua negara. Tuan-tuan, tuntutan kami jelas, yaitu pemulihan pemerintahan Republik di Yogyakarta tanpa syarat apapun. Tanpa pemerintahan yang kembali, tidak ada dasar untuk menegakkan suatu perintah atau menghentikan perang gerilya. Permintaan itu berat. Belanda butuh jaminan bahwa setelah kembali, Republik tidak akan melanjutkan operasi militer. Kami bukan mencari kemenangan militer, tapi kami mencari keadilan politik. Jika pemerintahan dipulihkan, maka instruksi penghentian gerilya akan keluar. Instruksi saja tidak cukup. Kami ingin kepastian. Kepastian lahir bila pemimpin kami bebas dan memerintah kembali dari Yogyakarta. Tuan Rum, pasukan Republik telah bergerak tanpa koordinasi yang jelas selama penahanan pemimpin. Apakah mereka benar-benar taat? Gerilya muncul karena ada tekanan. Jika tekanan berhenti, gerilya pun juga berhenti. Kami pasti jamin itu. Pasukan kami masih loyal pada Republik. Mereka menunggu instruksi resmi. Kalau begitu, kami ingin formulasi yang lebih spesifik, bukan yang menggantung. Kami siap menyusun rumusan bersama. UNCI mencatat dengan cermat. Mari kembali pada tujuan awal, kebijakan pemberhentian tindakan militer dan pemulihan pemerintahan. Namun, masa depan struktur negara perlu dipertimbangkan. Belanda menginginkan bentuk kerjasama dalam Uni Indonesia Belanda. Uni itu bisa dibahas nanti, bukan sekarang. Yang mendesak sekarang adalah menghentikan konflik. Kami tidak akan menyetujui apapun yang merusak prinsip kedaulatan Indonesia, tetapi kami bersedia membicarakan kerjasama yang setara di forum berikutnya. Catat, Belanda ingin jaminan bahwa konferensi di masa depan menuju pembentukan Indonesia Serikat dengan hubungan baik dengan Belanda. Itu ranah konferensi meja bundar. Mari fokus. Suasana semakin panas, delegasi saling menatap tajam. Izinkan saya berbicara dengan jujur. Dari pandangan Belanda, situasi saat ini sangat tidak stabil. Pengembalian Republik tanpa jaminan keamanan sangatlah berisiko. Mengembalikan Republik bukan risiko, tetapi kewajiban moral setelah agresi yang merusak. Pernyataan itu sangat tendensius. Tendensius atau tidak, itu kenyataan yang diakui dunia internasional. Tuan-tuan, jeda 5 menit, silakan tarik napas. Mereka terus menekan soal jaminan keamanan. Kita harus berhati-hati. Saya tahu, tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka memutarbalikkan dasar masalah. Pemerintahan dulu dikembalikan, baru instruksi keluar. Betul, jika kita tergelincir sedikit saja, mereka akan mengunci kita dengan persyaratan yang rumit. Kita harus tetap tegas dan elegan. OM sangat tegas. Jika kita tidak berhati-hati, pihak Belanda akan terlihat seperti egois. Saya memahami posisinya, tetapi pemerintah di Den Haag butuh kepastian. Itu masalahnya. Kita bisa memberikan konsensi yang kecil, asalkan mereka bisa menjamin penghentian gerilya secara formal. Dan soal status negara di masa depan harus disinggung walau sebentar. Ya, tetapi tidak boleh menghalangi kesepakatan. Dunia memandang kita. Mari kita lanjutkan. Saya harap kedua belah pihak menyadari pentingnya pertemuan ini.
Baik, mari kita rumuskan secara sistematis. Belanda siap menanggapi dengan lebih fleksibel. Butir pertama, Republik akan mengeluarkan perintah kepada pasukan untuk menghentikan perang gerilya. Butir kedua, Belanda mengembalikan pemerintahan Republik di Yogyakarta. Butir ketiga, Belanda menyembunyikan seluruh operasi militer terhadap Republik. Butir keempat, kedua pihak akan bekerja sama menjaga perdamaian hingga diskusi selanjutnya. Baik, kami mencatat, namun perlu detail pelaksanaan. Tuan Rum, kapan instruksi penghentian gerilya itu dikeluarkan? Setelah pemerintah kami kembali dan menginjakkan kaki di Yogyakarta. Apakah tidak bisa sebelum itu? Tidak, kami tidak dapat memerintah tanpa dasar legal yang dipulihkan. Instruksi, sebelum pemulihan pemerintahan hanya akan menyebabkan kacauan. Baiklah, tetapi kami butuh jaminan bahwa instruksi itu segera dikeluarkan setelah pemulihan pemerintahan. Kami setuju. Saya ingin menjelaskan satu hal. Belanda tidak bermaksud untuk menghapus Republik. Kami ingin membentuk struktur baru. Namun, tindakan selama beberapa bulan terakhir menunjukkan sebaliknya. Tuan Lemena, Kita tidak perlu menyalahkan masa lalu di meja ini. Mari fokus membangun masa depan. Tuan-tuan, izinkan saya berbicara sebagaimana manusia. Rakyat kami menderita, ekonomi lumpuh, anak-anak putus sekolah. Pemulihan pemerintahan bukan sekedar langkah politik, tapi itu penyelamatan bagi jutaan rakyat. Jika perdamaian dapat dilakukan, kita bisa menutup luka bangsa secara cepat. Saya menghargai ketulusan itu dan saya percaya kedua bangsa ini memiliki masa depan yang bekerja sama. Saya kira kita bisa menerima beberapa formulasi yang diajukan. selama ada pengakuan bahwa gerilya akan berhenti. Sudah kami nyatakan. Mari kita sempurnakan. 1. Republik menghentikan gerilyanya setelah pemerintahan kembali. 2. Belanda mengembalikan pemerintahan ke Yogyakarta. 3. Belanda menghentikan operasi militer. 4. Kedua pihak memulihkan keamanan dan administrasi. 5. Perundingan lanjutan menuju KMB akan dibuka setelah kondisi stabil. Saya bisa menerima itu. Kami juga menerima. Ada satu hal lagi. Bagaimana dengan keamanan warga Belanda di Indonesia? Kami akan menjamin keamanan WNI dan warga negara asing. Pemerintahannya stabil akan menjaminnya. Pada dasarnya, perdamaian itu menguntungkan semua pihak. Baik, dengan persetujuan kedua belah pihak, kami akan menyusun naskah final untuk ditandatangani pada 7 Mei 1949. Semoga ini menjadi pintu menuju Indonesia merdeka sepenuhnya. Dan semoga hubungan kedua bangsa kembali hangat dan terhormat. Setelah melewati negosiasi yang alot, akhirnya dicapai kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949. Kesepakatan yang dikenal dengan Persetujuan Romroyen ini berisi antara lain bahwa pemerintah Indonesia bersedia untuk 1. Memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat setelah para pemimpin pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Sementara itu, pernyataan dari pihak Belanda adalah sebagai berikut. 1. Menghentikan aksi militernya serta membebaskan para tekanan politik. 2. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. 3. Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Berusaha akan menyelenggarakan konferensi meja bundar. Perundingan Romroyen menandai titik balik sejarah. Jalan menuju pengembalian Yogyakarta terbuka. Para pemimpin Republik dibebaskan, pemerintahan bangkit kembali, dan gerilya dihentikan. Tak lama kemudian, konferensi meja bundar digelar dan Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.